Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mading IPAS tentang banjir. Saya Radika. Saya Rafan. Saya Ramardan. Saya Lugas. Saya Putri. Saya Nafisa. Saya Nadisa. Halo teman-teman. Ini adalah mading IPAS tentang banjir. Kalian udah tahu belum apa itu banjir? Banjir adalah kondisi saat air menggenangi daratan yang biasanya kering. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu banjir? Teman-teman, kenapa bisa terjadi banjir? Pasti ada sebabnya. Banjir dapat disebabkan oleh yang pertama, hujan lebat dengan waktu yang lama. Yang kedua, sampah di selokan. Yang ketiga, penebangan hutan secara liar. Adanya bangunan di bantaran sungai. Dan air laut pasang atau rob di daerah pesisir. Nah, sekarang udah tahu kan apa penyebab banjirnya? Banjir pasti ada dampaknya. Dampak saat banjir adalah rumah rusak, rumah dan harta benda rusak. Kalau diliburkan, aktivitas warga terganggu. Penyakit seperti diare, gatal-gatal, DBD dan lain-lain ada. Dan jalanan pun macet total. Nah, teman-teman, apa yang kita lakukan pada saat banjir? 1. Matikan listrik agar tidak kesetrum. 2. Pindah ke tempat yang lebih tinggi. 3. Selamatkan dokumen penting, masukkan ke dalam plastik kedai air. 4. Ikuti arahan petugas BPBD atau Tipsar. Sekarang kalian sudah tahu kan saat terjadi banjir apa yang kita harus lakukan pada situasi banjir. Hai, saya Putri. Saya akan menjelaskan macam-macam banjir. Macam-macam banjir ada 4. 1. Banjir luapan sungai. Banjir luapan sungai adalah banjir yang meluapkan air ke sungai. 2. Banjir luapan laut atau rob. Disebabkan oleh naiknya ke permukaan laut. 3. Banjir genangan. Banjir genangan adalah banjir yang diratai oleh hujan yang sangat deras di dataran rendah. 4. Banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang sangat kuat dan secara mendadak. Banjir bandang seringkali disertai oleh longsor, dan banjir bandang seringkali merusak jalur yang ada di depannya. Cara pencegahan banjir adalah pertama, buang sampah pada tempatnya, jangan ke sungai ataupun selokan. Kedua, menanam pohon dan membuat biopori agar air dapat meresap. Ketiga, menjaga kebersihan sungai bersama warga sekitar. 4. Jangan membangun rumah di atas bantaran sungai. 5. Menyiapkan tas siaga bencana jika tinggal di daerah rawan. Nah, sekarang udah pada tahu kan bagaimana cara pencegahan banjir? Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengetahui kan apa itu banjir, penyebab banjir, dampak banjir, macam-macam banjir, pencegahan banjir saat terjadi banjir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang setelah terjadi banjir. Setelah terjadi banjir ada 5 poin. Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur,
dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap hewan berbisa seperti ular dan lipan. Yang ketiga, gunakan air bersih untuk mencegah resiko penyakit diare. Yang keempat, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima, waspada terhadap potensi banjir susulan. Nah, itulah penjelasan tentang banjir. Teman-teman, demikian presentasi dari kami kelompok 4 tentang banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.